Pemirsa, kebijakan UMP atau upah minimum provinsi memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah tentang pengupahan pada 16 Desember 2025. Aturan ini membuka ruang kenaikan upah minimum provinsi yang dinilai lebih adil dan juga relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Nah, salah satu poin krusial dalam PP pengupahan adalah perubahan mekanisme penghitungan kenaikan UMP yang mulai berlaku pada 2026 mendatang. Nah, berikut kami paparkan selengkapnya pemirsa. Kita ke grafis yang pertama. Jadi ini adalah formula baru. Nah, dalam formula baru ini inflasi itu ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alfa. Nah, nilai alfa di situ ini menjadi faktor kunci pemirsa dalam menentukan besaran kenaikan UMP. Jadi pemerintah itu menetapkan rentang alfa yang lebih tinggi dibandingkan dengan formula sebelumnya, yakni di kisaran 0,5 sampai dengan 0,9. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, formula yang lama adalah nilai alfanya di angka 0,1 sampai dengan 0,3. Nah, semakin besar nilai alfa ini, maka semakin besar pula porsi pertumbuhan ekonomi yang dikonversi menjadi kenaikan upah minimum. Penentuan nilai alfa ini nantinya dilakukan melalui pembahasan di tingkat daerah masing-masing. Nah, lalu bagaimana pernyataan Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan rentang alfa ini? Kita ke grafis berikutnya. Jadi menurut Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan rentang alfa ini, menurut Yasirli, rentang alfa itu memberikan fleksibilitas. Jadi fleksibilitas di angka 0,5 sampai dengan 0,9. Jadi kenaikannya itu tergantung dari daerah masing-masing. Ada yang memilihnya mungkin di 0,6, 0,7, 0,8, yang jelas masih di rentang 0,5 sampai dengan 0,9. Nah, lalu bagaimana tahapan penetapan tingkat provinsinya? Kita lihat ke grafis berikutnya. Jadi pemirsa, alurnya perhitungan kenaikan upah minimum itu akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Nah, untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur masing-masing provinsi. Jadi gubernur ini wajib untuk menetapkan UMP dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota atau UMK. Nah, serta wajib juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi atau UMSP dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan ini meminta para gubernur di masing-masing provinsi itu mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi 2026 selambat-lambatnya, yaitu pada tanggal 24 Desember 2025. Nah, lalu bagaimana simulasi kenaikan UMP Jakarta agar kita lebih mudah untuk memahami pemirsa terkait dengan formula baru ini. Jadi berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jakarta, perekonomian Jakarta pada triwulan ketiga 2025 itu tumbuh sebesar 4,96% secara tahunan. Nah, pada periode yang sama inflasi tahunan itu tercatat berada di level 2,69%. Nah, mengacu pada data tersebut, berikut kita lihat pemirsa simulasi kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta menggunakan formula baru pengupahan. Jadi dengan asumsi inflasi 2,69% dan pertumbuhan ekonomi di 4,96%, maka perhitungan kenaikan UMP Jakarta 2026 menghasilkan beberapa skenario terendah dan juga tertinggi. Jadi dengan alfa 0,5 seperti yang terlihat di sini, kenaikan sebesar 5,17% atau sekitar 278.528. Nah, sehingga UMP itu menjadi 5.673.641 per bulannya. Nah, sementara simulasi dengan alfa tertinggi di angka 0,9 sehingga kenaikannya sebesar 7,15% atau sekitar Rp385.892. Sehingga UMP menjadi Rp5.781.005 per bulan. Lalu pemirsa, bagaimana kenaikan UMP Jakarta kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini? Nah, dari 2021 hingga 2025 UMP Jakarta itu naik sekitar 980.000 dari 4,4 juta pemirsa menjadi 5,39 juta rupiah. Nah, kenaikan tertinggi ini pernah terjadi di 2023 yaitu naik 10% hingga menjadi 4,9 juta. Nah, kemudian di tahun 2025
itu naik 6,5% menjadi 5,39 juta rupiah. Lalu provinsi mana saja di peringkat teratas UMP tertinggi 2025? Kita lihat ke grafis berikutnya. Jadi UMP Jakarta itu pada tahun 2025 dipatok sebesar Rp5.396.760, menjadikannya provinsi dengan UMP yang tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Jadi angka ini menunjukkan bahwa kenaikan signifikan dibandingkan dengan UMP Jakarta pada tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp5.067.381. Nah, kemudian setelah Jakarta disusul oleh Papua di posisi kedua, yaitu dengan kenaikan 6,5% menjadi 4,2 juta rupiah. Kemudian Kalimantan Utara di posisi ketiga dengan kenaikan 6,5% juga menjadi 3,58 juta rupiah. Kemudian Kaltim di posisi keempat yaitu naik juga 6,5% menjadi 3,57 juta rupiah dan Kalsel menjadi 3,49 juta rupiah. Lalu siapa yang akan menempati posisi UMP tertinggi di tahun 2026? Kita masih akan menunggu sampai paling lambat 24 Desember yang akan diumumkan oleh gubernur masing-masing provinsi. Nah, pemirsa, melalui formula baru ini yang sudah diumumkan oleh pemerintah, maka pemerintah itu menargetkan terciptanya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan juga keberlangsungan dunia usaha. Jadi kenaikan UMP itu diharapkan mampu menjawab tekanan biaya hidup yang terus meningkat, sekaligus tetap realistis terhadap kondisi ekonomi nasional dan juga daerah saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.